tadi dibuka bagaimana apa itu yang kita sudah tahu bagaimana bapak itu, tapi tadi lebih detail dibuka oleh Rasul di depan para anggota DPD dan pimpinannya. Mereka pun sangat geleng kepala. Ini omongan ini jangankan dikatakan apa itu tidak berpendidikan, ini omongan, maaf saya bukan sengaja untuk memojokkan orang-orang terminal gitu ya. Zaman dahulu itu kan terminal itu kan apa jorok, tempat orang kencing, tempat orang judi, orang tempat ngomongnya juga pasti orang yang jauh dari kesopanan. Kira-kira untuk menggambarkan seperti itu, tentu kita tidak mampu ya membacakan bagaimana ini orang ini sedang keadaan waras atau tidak. Oke. Nah dari di situ indikasi itu, maka secara ilmu psikologi yang disampaikan oleh Dr. Tipa ini jelas penyakit jiwa. Oke, skizofrenia, frenia tadi. Itu. Dan yang ketiga, punya apa ijazah palsu yang dipaksa-paksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi sore ada sesuatu yang menarik dan cukup signifikan untuk kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu hadirnya 30 tokoh lebih ke kantor DPD RI, yang mana tadi banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan di sana, dan termasuk juga data-data yang diungkapkan oleh para tokoh ini terhadap Wapres 2024-2029, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi ada di sana diantaranya ada Refli Harun, ada Roy Suryo, ada Dr. Tipa Fauzia, kemudian ada Bang Marwan Batubara, ada Maijen Sunarko, dan ada juga Pak Mursalin. Nah, maka kita akan ngobrol-ngobrol malam hari ini terkait dengan agenda tadi sore di DPD RI. Isinya apa saja itu yang pertama, sebelum nanti kita membahas tema-tema yang lain. Nah, itu mungkin dulu Pak, itu karena hot news pada malam hari ini. Silakan diceritakan dulu Pak agendanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuangan, sebangsa dan setanah air yang bersemangat tetap untuk memperjuangkan Indonesia dalam keadaan baik. Amin. Kita tahu bahwa bagaimana perjuangan rakyat ini untuk menyingkirkan, mengenyahkan presiden penjajah, yaitu Joko Widodo, itu sampai akhir masa lengsernya memang rakyat tidak mampu menjatuhkan dia. Oke. Jadi bukan berarti bahwa kemudian rakyat berputus asa, yang dalam arti terima dalam keadaan Indonesia tetap dalam terjajah dan terpuruk. Oke. Nah, jadi pertemuan tadi oleh para tokoh untuk jumpai oleh DPD, betul, sebenarnya kurang lebih 10 hari yang lalu. 10 hari sebelum pelantikan maksud saya. Oke. Sebelum itu sudah kita memasukkan baik ke DPD ataupun ke DPR MPR yang baru untuk mengingatkan agar supaya para pemimpin itu mempunyai kewajiban untuk tidak melantik Gibran. Oke. Karena ceritanya panjang. Kalau Gibran ini diteruskan menjadi pemimpin, kita menjadi negara yang ilegal dalam melantik calon presiden yang jelas-jelas memang sangat-sangat melanggar. Oke. Walaupun sudah jelas kita tahu dipaksakan secara hukum, Gibran dipaksakan, kemudian prosesnya juga seperti itu, tetapi
rakyat tidak mempunyai kemampuan untuk menghambat itu sampai akhirnya nampak ada suatu pertolongan yang luar biasa dari malaikat, yaitu tahu-tahu ada tentang serangan suku Wafa. Maka pertemuan tadi itu membahas topik, mengingatkan kepada DPD tentang bagaimana destruktifnya yang bisa menggambarkan bagaimana keburukan dan kejahatan-kejahatan oleh si Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini yang diingatkan kepada para pemimpin itu. Nah, apa? Yaitu pertama, kalau tadi uraian dari Refli Harun, ya, Refli Harun mengingatkan bahwa buku Wafa ini itu betul-betul itu akunnya si Gibran. Dan dia itu ditemukan di dalam buku Wafa itu tentang kepribadian bahwa secara detail, karena Roy Suryo itu membuka bagaimana ke buku Wafa itu, maka ditemukan oleh Dr. Tifa yang disebarkan sama Refli Harun juga tentang dia ini mengidap penyakit jiwa. Kalau tadi dibuka bagaimana apa itu yang kita sudah tahu bagaimana Bapak itu, tetapi tadi lebih detail dibuka oleh Rasul di depan para anggota DPD dan pimpinannya, mereka pun sangat geleng kepala. Ini omongan ini jangankan dikatakan tidak berpendidikan, ini omongan, maaf saya bukan sengaja untuk memojokkan orang-orang terminal gitu ya. Zaman dahulu itu kan terminal itu kan jorok, tempat orang kencing, tempat orang judi, orang tempat ngomongnya juga pasti orang yang jauh dari kesopanan. Kira-kira untuk menggambarkan seperti itu, tentu kita tidak mampu ya membacakan bagaimana ini orang ini sedang keadaan waras atau tidak. Nah, dari situ indikasi itu, maka secara ilmu psikologi yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini jelas penyakit jiwa. Skizofrenia, itu. Dan yang ketiga, punya ijazah palsu yang dipaksa-paksakan, penipuan, itu dia itu menderita juga. Semua orang Solo tahu bahwa Gibran itu meninggalkan Solo pada saat kelas 2, belum menyelesaikan SMA, sedang dia lari ke Singapura. Apakah mau menyelesaikan SMA? Faktanya di Singapura itu dia 3 tahun dan belum masuk pada universitas karena jelas dia 3 tahun itu. Kemudian pindah ke Australia yang dikabarkan katanya mau kuliah, padahal sebenarnya bukan kuliah, tapi masih masuk matrikulasi atau persiapan untuk masuk kuliah. Nah, jadi di situ jelas karakter dan kelakuannya itu ternyata ya sama dengan bapaknya gitu. masalah ijazah gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian tadi dibahas secara detail tentang tidak layaknya Gibran itu dilantik jadi wakil presiden. Oleh karena itu tadi kita mengingatkan juga pada DPD. Ini DPD ini bertanggung jawab. Kita mau ketemu sejak sebelum pelantikan, sebenarnya mau menyampaikan ini. Nah, kalau sekarang ini dilakukan bukan berarti terus ya sudah dilantik, tidak. Namanya suatu bahaya itu harus disampaikan. Betul. Ya. Kalau kita ini kereta atau kapal mau masuk ke dalam jurang kereta itu, ya tetap harus disampaikan ini. Betul. Dan sekarang ini bukan mau masuk dalam jurang, sudah masuk dalam jurang penyanderaan kekuasaan yang sangat luar biasa. Ya, kita nanti bisa kupas lah. Apakah kemudian setelah lengsernya Jokowi ini, kemudian pengaruhnya kemudian akan selesai. Nah, jadi sekali lagi untuk menyambung tadi, mengapa rakyat sangat keras sekali untuk menghentikan Gibran itu menjadi
Wapresnya Pak Prabowo. Karena ini bukan hanya kejahatan ini akan melanjutkan keberlanjutan. Oh. Bayangkan kalau dia dibiarkan menjadi wakil presiden, yang bapaknya berambisi untuk melanjutkan tidak bisa, dia pasti akan ya yang menjadi presiden lagi itu dia gitu. Oke. Lebih lagi kalau kemudian Pak Prabowo sakit atau apa itu ya berhalangan tetap gitu, kan yang akan menggantikan dia. Jangan nanti kita ribut lagi. Maka sekarang ini para tokoh ini tetap akan menuntaskan, apalagi melihat indikasi yang saya sampaikan tadi terlihat dalam pemaksaan Jokowi ini kepada pemerintahan Prabowo ini. Itu banyak sekali nanti kalau kita ungkap apa pemanggilan Prabowo di Solo sebelum pelantikan itu tanggal 13 merubah wajah kabinet itu yang dipaksakan lebih dari 17 ya. Dan kepala bidang ekonomi kementerian itu koordinatornya dipegang oleh Den itu Dewan Ekonomi Nasional itu ada Luhut. Nah, ini fakta. Maka kita mencoba rakyat dan para tokoh ini membantu mendorong, bukan memohon tapi mendorong Presiden Prabowo untuk melawan dan memberikan petunjuk bila rakyat ini tetap melakukan satu pembersihan terhadap kejahatan ini, maka tidak boleh dihalang-halangi dan bahkan memberikan fasilitas terhadap proses-proses ini. Oke. Jadi itu intinya mengapa harus ke sana tetap harus dilakukan. Oke. Dan akan bergerilya dan kita akan menunggu jadwal yang sudah kita mohonkan kepada MPR sebelum pelantikan itu, dan tadi kita sudah dipenuhi oleh DPD. Semoga akan segera minggu depan akan dapat juga ke MPR. Oke. Menarik ya. Jadi memang tadi disebutkan bahwa sebenarnya harusnya audiensi ini sebelum pelantikan Gibran Rakabuming Raka. Yeah. Tapi akhirnya hari ini tadi tanggal 28 Oktober 2024, artinya 8 hari yang lalu sudah dilantik Gibran, tapi masih tetap ini akan jalan ya Pak ya? Yeah. Tidak akan berhenti. Dan mungkin kita perlu tahu juga Pak, maksudnya setelah tadi hasil dari audiensi ini, tadi kalau nggak salah diterima oleh Bapak Tamsil Lingrum, beliau adalah salah satu dari wakil ketua DPD RI. Nah, apa jawaban dari Pak Tamsil tadi kepada para tokoh Pak? Ya, mereka yang jelas pertama sangat kagum dan memuji ya, kegigihan para wakil rakyat yang tidak dibayar. Karena ini kalau di DPD, DPR, kewajiban mereka bagaimana harusnya memperjuangkan rakyat dan mereka dibayar. Kita lihat bagaimana sikap nanti di DPR nanti ataupun di DPD itu terhadap ini tuntutan rakyat ini. Nah, tadi saya lihat mereka kagum saja. Oke. Memuji bagaimana Roy Suryo, Bang Refli, Dr. Tifa, Mbak Tifa, Pak Narko, Prof Antoni, Pak Marwan, dengan giginya, dengan Mas Rizal ya, dari Bandung, dari macam-macam itu ya. Ternyata masih konsisten ini gitu. Nah ini yang sementara kita lihat. Oleh karena itu kita masyarakat secara luas akan melakukan perjuangan ini lebih lanjut, baik ke Surabaya, ke Solo, ke Semarang, bersama-sama para tokoh-tokoh memberikan fasilitas kepada rakyat-rakyat yang sedang sakit. Oke. Ya, melihat situasi seperti ini kan rakyat yang sehat itu kan sakit. Artinya kalau rakyat tidak sakit itu berarti nggak sehat itu loh. Ya. Seolah membiarkan negara ini dalam seperti itu. Rusak. Siapa yang tega gitu ya? Mempunyai kita wakil presiden, penduduknya yang banyak, pinter-pinter, alamnya kaya, dipimpin cecunguk yang harus dipaksakan gitu loh. Iya. Coba kita tanya, ada nggak anggota DPR bagi juga termasuk
pendukung Jokowi itu misalnya, entah dari partai apa, berani nggak diwawancara secara terbuka bahwa saya bangga mempunyai wakil presiden gitu. Kan dia pasti kelihatan kayak orang tidak sehat itu, kayak orang tidak normal. Itu keyakinan kita. Jadi siapapun menyambut terhadap perjuangan-perjuangan ini karena ini ada untuk penyelamatan negeri kita dan bangsa kita. Oke. Jadi intinya yang pertama tadi bangga ya, Pak Tamsil tadi terhadap para tokoh yang bersedia hadir, bahkan untuk menyampaikan data-data secara rinci tadi ya, saya pikir ya sangat rinci sekali apa yang disampaikan oleh para tokoh terkait dengan kesalahan-kesalahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres tahun ini ya. Terus yang kedua mungkin apa yang kita lihat hari ini cukup menarik dan saya pikir ini menjadi contoh untuk masyarakat yang lain ya. Bagaimana kita tetap perhatian dan peduli terhadap nasib bangsa kita. Bahkan tadi ada kata-kata yang malu lah ya dipimpin oleh dulu presiden ijazahnya juga nggak jelas. Nah ini Wapres juga ijazahnya nggak jelas. Nah apakah nggak ada orang lain selain orang-orang ini? Nah ngomong-ngomong soal presiden dan Presiden Jokowi ya Pak ya, saya dengar juga Pak Mursalin bersama Habib Rizik dan para tokoh yang lain juga sedang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah sampai sejauh ini konon katanya besok hari Selasa akan ada sidang ya, sidang ketiga. Nah jadi sejauh ini perkembangannya seperti apa? Ya, sekali lagi saya mengulangi sedikit di penghujung apa yang saya sampaikan. Bahwa penyelamatan negeri ini memang harus dilakukan bersama-sama. Semakin rakyat berkonsentrasi secara penuh untuk menghentikan pengaruh dari presiden jahat Jokowi itu, ya memang harus sampai goal gitu. Kalau tidak ya berarti kita tidak mampu menghilangkan negeri ini dalam keadaan sandra dan bahkan bisa saja dibubarkan, ya tergantung si penjajah itu tadi. Nah, jadi gugatan yang kita layangkan awal ya, para tokoh itu ke pengadilan negeri yang besok dijadwalkan sidang berikutnya, walaupun belum masuk pada materi persidangan, itu adalah menjerat atau menuntut kejahatan kebohongan Presiden Jokowi yang diwujudkan dalam gugatan pengadilan. Banyak gugatan-gugatan itu diwujudkan dalam bentuk demo, dalam bentuk audiensi ke DPR, walaupun kemudian angket juga dihalang-halangi, mengarah kepada untuk menjegal presiden penjajah ini tidak berhasil gitu. Maka tidak kehabisan akal para tokoh kita memasukkan gugatan melalui proses pengadilan. Walaupun kita tahu pengadilan ini kan di bawah kekuasaan, mestinya dia independen, bisa saja. Tetapi kalau kita putus asa, itu nanti apa berani hakimnya, kita akan putus asa. Tetapi kita mencoba tidak putus asa karena ada faktor penolong yang luar biasa, yaitu Allah, pencipta, penguasa, dan pengendali manusia ini yang tidak pernah mereka perkirakan, sebagaimana Fuku-Papa itu gitu. Nah jadi kita bekerja sesuai, kalau dalam Islam dengan mastata'tu, sesuai semampu-mampu kita menurut akal sehat, menurut jalur-jalur yang benar. Nah besok itu adalah tuntutan melalui jalur hukum, yaitu tentang kebohongan, dan bahwa kebohongan itu bukan berarti kebohongan yang mengakibatkan kejahatan Jokowi, bukan. Ini kebohongan yang mengakibatkan kerugian-kerugian dalam bentuk misalnya materi akibat kebohongan itu. Misalnya coba dia dasarnya orang pembohong, melakukan hutang-hutang luar negeri yang nilainya sampai
ratusan triliun, 5.000 triliun lebih, ribuan triliun. Kita harus buktikan, maka kita menghadirkan ahli-ahli, apakah hutang yang selama ini dilakukan, baik itu melalui proyek-proyek dan sebagainya, itu transparan dari suatu negara, kemudian masuk ke Bank Indonesia atau ke Kementerian Keuangan, digunakan untuk apa, itu nanti ada mekanisme akuntabilitasnya itu ada. Nah, maka itu salah satu tuntutan di persidangan itu ada meminta Jokowi membalikan kerugian negara akibat kesalahan dia sebesar 5.200 triliun. Ya. Untuk siapa? Maka kita harus menjadi hakim lah, katakanlah hakim dalam arti kita harus menjadi penegak keadilan dengan melalui mekanisme yang ada, nanti akan dikembalikan kepada negara gitu. Jadi oleh karena itu tuntutan-tuntutan pelanggaran ini harus dilakukan, dan kita tentu tidak akan mampu menuntut segala macam baru masalah bohongan. Nanti ada masalah-masalah yang lain lebih banyak lagi, seperti petisi 100 sudah menuliskan bagaimana kejahatan dan penipuan itu, misalnya masalah subsidi BBM. Ya, dulu dikatakan subsidi BBM itu, dia mengatakan sudah pemerintah menggelontorkan uang 502 triliun. Setelah para ahli mengupas, terutama Pak Profesor Antoni, melihat bahwa tidak ada itu. Yang ada hanya cuma 101, dan lainnya itu adalah subsidi energi yang lain, artinya bukan bensin, bukan BBM. Nah, jadi tipuan-tipuan semacam ini banyak. Apakah akan dibiarkan yang negara ini menjadi porak-poranda? Oleh karena itu dia harus dipotong kekuasaan dan kejahatannya, karena masih terus berlanjut nanti akan memegang kekuasaan yang dipegang oleh anaknya. Dan lebih-lebih daripada itu, dia pun masih mencoba berani kepada presiden tentara gitu, yaitu Prabowo, itu dihardik, ya, dizolimi, dipaksa untuk begini begitu. Dan nampak memang presiden belum nampak merespon itu, tetapi jelas dari pidato-pidatonya, dari apa yang dia lakukan training di Magelang itu, menunjukkan mau ada pembaruan dan perlawanan. Nah, kita tidak bisa menilai lebih jauh, tetapi kita akan niatan semua itu akan kita dorong untuk supaya rakyat semua mendorong bersama-sama presiden ini, andai kata berani dan mau untuk menyingkirkan dan menghukum, menyeret Jokowi dan menghentikan Gibran yang anak sakit itu harus dimasukkan jadi pasien di rumah sakit supaya menjadi normal kembali. Ya, kalau kita bicara soal Gibran dan Pak Jokowi ini memang tidak ada habisnya, Pak, ya. Dan saya pikir dua orang ini adalah dua orang yang sangat tidak layak untuk jadi presiden, dan hari ini anaknya menjadi wakil presiden dengan segala blunder-blundernya ya. Papa tadi juga mengerikan sekali ya kasus Papa, ternyata setelah kita cek tadi. Tapi di sisi yang lain ya, Bapak tadi sempat singgung juga bahwa pada tanggal 13 Oktober yang lalu kan, ketika Pak Prabowo datang ke Solo, kan langsung berubah tuh peta perpolitikan hari ini. Bahwa tadi disebutkan ada 17 menteri, bahkan lebih tadi, yang itu berasal dari kabinet sebelumnya. Nah, ini kan orang banyak kemudian mengindikasikan bahwa Pak Prabowo ini ya masih tunduk, bahkan sejalan dengan Presiden Jokowi. Nah, melihat hal ini, apa yang kemudian pandangan Bapak? Ya, orang sangat hafal sekali cara-cara buruk Presiden Jokowi itu dalam menyandera orang, semacam seolah-olah menteri dibiarkan melakukan korupsi, tetapi dia sudah menjadi pasien. Nah, cara-cara itu ternyata masih akan digunakan, atau bahkan telah digunakan untuk mengancam Presiden Prabowo tidak dalam kemerdekaan menentukan calon-calon menteri di era kemarin itu. Faktanya orang-orang yang menjadi menteri, yang
rakyat sudah menganggap itu, bahkan ada menteri-menteri yang kriminal gitu ya. Kriminal itu bukan saja kelakuannya, tetapi secara kepribadiannya itu memang kriminal gitu. Ada seorang menteri yang menghajar istrinya, kerjaannya minuman-minuman keras. Ya, orang yang sudah mengindikasikan ini ada apa, memaksa-maksakan universitas yang kebanggaan di Indonesia, ya, memberikan apa itu gelar doktor dipaksakan jauh sebelum pelantikan. Kemudian banyak sekali indikasi kalau kita menduga-duga, walaupun sudah punya informasi yang jelas. Mengapa maaf, bukan sebodoh itu ya. Andai kata memang tahu benar tentang kelakuan menteri seperti itu, maka selemah itu Presiden Prabowo mengangkat seorang menteri. Kalau bukan sandraan dari Presiden Jokowi yang diperkirakan tetap untuk menjaga kebobrokan masa lalu. Nah, kita berharap Presiden itu tidak dalam sandera dan berani, bukan dalam rangka memusuhi orang atau kelakuan kejahatan rezim, tetapi yang penting untuk bagaimana ke depan lebih baik untuk menyelamatkan rakyatlah yang nanti akan. Maka itu harus mempunyai jaksa agung yang kuat. Kita nggak ngerti, saya belum sempat tanya-tanya jaksa agung yang sekarang ini masih termasuk yang sandaran permintaan Jokowi atau tidak gitu loh. Ya. Coba jaksa agung kasihkan orang-orang independen, orang rakyat yang pinter, kan banyak ya. Ya. Itu kemudian diberikan pada dia, ya akan terkorupsi habis. Oke. Yang pasti panitia KPK yang bentuk waktu itu adalah Jokowi, Pak. Itulah. Jadi kita sudah lah, untuk membentuk yang baru ini memang Prabowo juga tidak boleh malu-malu minta masukan pada para tokoh-tokoh yang kritis, yang walaupun tidak tampak dulu pendukung Prabowo, demi kebaikan negeri dan kekokohan sebuah pemerintah. Janganlah ada orang-orang Indonesia yang tergabung di dalam kayak FTA, Forum Tanah Air, ya. Mereka berkumpul untuk berdiskusi. Untuk tentu hasil diskusi itu akan memberikan masukan kepada Presiden. Tidak mungkin para tokoh-tokoh itu kemudian berkumpul kemudian melakukan kudeta, kan tidak mungkin gitu. Itu secara itu aja dipikir. Nah, artinya ada kelompok atau seseorang atau beberapa orang yang supaya ini hentikan, karena dia di dalam forum diskusi tanah air itu, para tokoh-tokoh itu kemungkinan akan membicarakan fufafa, kemungkinan akan membicarakan tentang katakanlah PSN Rempang. Nah, karena tahu yang datang itu diantaranya Saidi Dula, ada Pak Din Samsudin, ada Gatot, ada para oposisi itu, maka dicegahlah itu. Mestinya Pak Prabowo itu menangkap, ini orang-orang tokoh-tokoh ini akan memberikan masukan kepada saya, kok dibubarkan? Yang membubarkan siapa gitu loh. Nah, kalaulah orang-orang yang jahat yang disebut saya tadi itu termasuk orang-orang yang berprakarsa untuk membubarkan itu, masa mau diamkan? Menurut saya, lanjutkan Pak Prabowo di dalam menegakkan pemerintahan yang bersih, menteri-menteri yang bersih, tidak terlibat di dalam korupsi, ya. Mumpung sekarang ini orang-orang yang jadi menteri yang diperkirakan korupsi ini ada di genggamannya, ya, dihimbau, ya, harta-harta yang tidak halal gitu, kembalikanlah, ya. Walaupun kembalikan, apakah kemudian bisa menghilangkan sanksi hukum? Bagaimana ada menteri olahraga waktu itu diperkirakan juga melakukan satu gratifikasi, kemudian mengembalikan, kemudian ya tidak dihukum. Nah, siapa tahu nih dari puluhan menteri yang diindikasi seperti itu, kalau diingatkan, udah loh ya, kamu akan saya lanjutkan jadi menteri yang baik, bertobatlah, minta maaflah, kembalikan hartamu dan sebagainya. Tapi begitu Mas Arif. Iya. Yang terakhir mungkin harapannya Pak ya, terhadap ya mungkin tadi sudah banyak disinggung lah ya, terhadap Pak Presiden Prabowo, ya kita tetap berharap beliau independen tanpa setir dari Pak Jokowi.
Dan karena terbukti Pak Jokowi sudah banyak sekali melakukan kebohongan, banyak sekali kemudian kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, saya pikir Pak Prabowo harus bersama rakyat kali ini. Nah, mungkin terakhir pesan kepada rakyat nih Pak, yang melihat hari ini, akhir-akhir ini kan kita lihat ekonomi makin loyo. Terus kemudian bagaimana politik hari ini ya masih politik-politik sandra menyandra, dan di sisi lain kita juga masih ada tokoh-tokoh yang terus bergerak terus untuk senantiasa menyampaikan kritik sosialnya kepada pemerintah. Nah, melihat situasi seperti ini, apa harapan Bapak terhadap masyarakat Indonesia yang saat ini sedang merasakan akibat dari situasi ini? Jadi satu kesuksesan dan kebaikan itu kembali kepada moral dan kebaikan para penguasa. Karena penguasa itu akan mendapat pahala hidayah yang besar dari Allah. Kalau dia tujuannya ada untuk memakmurkan rakyat. Jadi harus itu dulu, satu harus bersih, tidak membohongi. Ya. Sekecil-kecilnya gaji Anda itu sangat layak, tidak usah mencari-cari tambahan seolah-olah kalau jadi menteri itu akan dia mengumpulkan pundi-pundi bisa membuat apa itu harta waris pada anak cucunya 7 turunan. Jangan berpikir seperti itu sudah terindikasi kepada nepotisme yang terjadi ya, baik di dalam eksekutif ataupun di dalam legislatif. Konon katanya hampir 10-30% lebih di DPR itu isinya itu adalah orang-orang nepotisme yang dulu bapaknya menjadi ini semua. Jadi kepala seperti itu. Nah, itu khawatir ya. Itu tujuannya ada untuk pundi-pundi kekayaan itu tadi. Betul. Kecuali kalau kita yakin dia khawatir saya akan mengabdikan melalui legislatif ini membuat pemerintahan yang lebih baik. Itu sudah awal kebaikan. Ya. Kalau sudah terlanjur Anda menjadi anggota DPR, niatkanlah untuk kemuliaan. Mohon pertolongan kepada Allah bahwa apa yang ingin kita perjuangkan untuk membantu rakyat. Itu satu. Yang kedua, di dalam proses membangun ekonomi. Ya. Itu pertama tentu kurangilah hutang-hutang yang tidak perlu. Bagaimana membuat konstruktif ekonomi supaya bisa berjalan. Kalaupun perlu disampaikan belum bisa membayar hutang, bisa saja kepada negara mana. Saya kalau bisa minta di moratorium kaji ulang pembayaran hutang ini, kami minta mohon mungkin tunda 2 tahun atau 3 tahun. Saya mau memperkuat perekonomian kita ini misalnya, kan harus ada strategi gitu. Jangan sampai APBN itu lebih dari separuh isinya cuma untuk membayar hutang. Betul. Belum sempat membayar hutang secara baik, utang lagi, ya jelas akan ambruk. Jadi ada betul-betul orang yang ahli ekonomi bener gitu ya. Janganlah, ya memang mungkin ahli ekonomi, tetapi yang sudah bertahun-tahun dia adalah menjadi orang anteknya IMF. Ya. Sri Mulyani itu kan orang sudah tahu dia ada antek IMF pada saat kasus Bank Senturi, yang dia kerjaannya adalah mendorong Indonesia supaya hutang, yang kemungkinan para menteri itu melakukan hutang itu kan ada fee-nya untuk mereka. Nah, menteri-menteri seperti ini saya kira harus dihentikan. Prabowo harus yakin banyak sekali ekonomi yang bersih ya, yang bisa didaya gunakan, yang masih fresh gitu ya. Jangan orang yang sudah gaya hidupnya seperti itu, korupsinya seperti itu masih diterus-teruskan. Itu langkah kedua yang harus diwujudkan. Karena Pak Prabowo sudah mengatakan negeri kita ini masih kaya sekali. Ya memang Indonesia ini selalu tidak mempunyai konsep ya. Bayangkan kalau punya kekayaan yang besar sekali, mengapa membangun perekonomian pemerintahan itu harus membebani pajak, menaikkan barang, impor, tidak membuat pembangunan dan bahkan
food estate yang bakal dirancang ini, ya, siapa yang menjadi petani, siapa yang mendapat proyek? Jangan-jangan dari China gitu loh. Jangan seolah-olah kita akan membuat pangan, tetapi tidak melibatkan rakyat. Jangan areal pertanian yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, itu justru tidak didorong untuk dilakukan lebih digenjot, seolah-olah akan ada cadangan kita membuat di Kalimantan, di Irian. Itu kan proyek. Artinya rakyat tidak terlibat secara langsung. Nah, jadi kembali lagi kekuatan itu adalah melibatkan rakyat. Oke. Ya. Walaupun kemudian ini ada bagus juga mencanangkan membuatan 3 juta rumah per tahun misalnya. Rumah itu juga harus dipikirkan. Jangan seolah-olah pemerintah bisa membuat rumah di ujung sana, rakyat suruh pindah sana. Lalu mereka kerjanya bagaimana? Apakah infrastruktur transportasi dipikirkan atau tidak? Saya kira itu yang menjadi penting sekali, cerdas ya. Sudahlah, orang-orang yang tidak mampu bekerja keras, sebagaimana arahan Prabowo ini, yang dia tujuannya hanya untuk mencari, udahlah kamu mendingan profesional aja lah. Jangan dijadikan jabatan-jabatan di DPR, ya, di di yudikatif dan sebagainya sebagai pundi-pundi mengumpulkan kekayaan. Kalau mau kekayaan yang berlimpah, gaya hidup yang tinggi, ya berswastalah. Di Indonesia tuh enak sekali, alam ada, ya, penduduknya banyak. Sekarang Indonesia menjadi tujuan import karena jumlah penduduknya itu banyak sekali. Cobalah yang jadi pengusaha. Sekarang hampir boleh katakan puluhan atau hampir 90% barang-barang itu import yang Indonesia sebenarnya mampu untuk membuat barang-barang itu. Nah, ini akan terjadi satu ketidakmampuan juga kalau tidak diperhatikan, kalau tadi pertanyaan Mas Arief dari bidang perbaikan ekonomi. Oke. Baik. Mungkin kita cukupkan nih Pak karena waktu. Sudah 40 menit kita berbincang dan kita akan tunggu update-nya besok sidang yang akan dilakukan oleh Habib Rizik sebagai penggugat ya. Habib Rizik, Munarman, kemudian Profesor Bang Marwan Batubara ya. Pak Mursalin, kemudian Bang Edi Mulyadi, kemudian ada Pak Munarman, ada Pak Narko, dan yang lain-lain ya. Dan mudah-mudahan gugatan ini segera mendapatkan titik terang, Pak Jokowi hadir dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.